Tadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Walau tara, betapa mengerikannya kata Allah, jika kalian akan melihat. Ini nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Orang-orang yang beriman itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Apa yang mereka lihat? Idzil mujrimuna, yaitu ketika orang-orang yang dulu di dunia banyak melakukan perbuatan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan pelanggaran, jarang atau sedikit berbuat kebaikan, enggan beramal soleh, hidupnya dihabiskan hanya untuk urusan duniawi, tidak disempatkan ngaji, baca Quran, menghadiri majelis ilmu, pokoknya tidak ada yang dunia kok. Sholat saja tidak sempat, apalagi mendoakan orang. Orang-orang yang mujrimun itu nanti akan diperlihatkan sebagai objek tontonan orang-orang yang beriman, di mana mereka saat itu kata Allah nakisu ru'usihim, menundukkan pandangannya, tidak berani mengangkat kepalanya, tidak berani mengangkat wajahnya, saking malunya, saking takutnya. Gitu, ya, seperti tersangka, Maka aneh kalau tersangka kok dadah-dadah. Sudah ditangkap KPK pakai rompi orang masih senyum-senyum oleh mas. Berisik gitu. Seharusnya tersangka itu menunduk, malu. Kalau tidak malu di dunia, ya nanti malunya di akhirat. Nakisu ru'usihim, kepala mereka tertunduk malu. Apa yang sudah mereka katakan? Mereka bisa berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini bukan berdoa, tapi mereka mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna ya Rabb, dulu di dunia kami bisa melihat. Dulu di dunia banyak teman-teman kami yang pengajian bahkan mengajak kami, tapi kami tidak mau. Dulu kami pernah diajak ke masjid, tapi kami tidak mau. Kami lihat masjid kosong. Ramainya ketika terawih hari pertama, mendekati hari terakhir terjadi kemajuan yang signifikan. Maju. Yes. Kami bahkan mendengar wasami'na, kami mendengar azan dikumandangkan, kami mendengar murattal di setel, kami mendengar ajakan berbuat baik. Jadi mereka mengaku, ya Allah, dulu di dunia kami melihat, dulu di dunia kami mendengar nasihat, mendengar ajakan berbuat baik. Tapi semua itu tidak kami hiraukan, semua itu kami abaikan. Kami enggan mengikuti perintahmu, kami enggan melaksanakan perintahmu, bahkan kami langgar larangan. Inna mu'minun, padahal kami yakin, kami sekarang ini, saat ini, ya nanti hari kiamat kami tahu ternyata ada balasan Allah bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, dan bagi orang yang melakukan kejahatan pun akan mendapatkan balasan kejahatan. Pandangan itu baru diperlihatkan oleh Allah nanti di hari ini. Sekarang kita tidak tahu. Sekarang tidak lihat orang itu habis sholat dapat apa sih? Itu gitu. Sekarang kita belum tahu habisnya di Quran itu dapat apa? Gak dapat apa-apa. Habis pengajian dapat apa? Gak dapat apa-apa. Terus mumpegel. Dan itu snack ya. Tapi bukan itu. Coba seandainya ibadah itu langsung diperlihatkan pahalanya oleh Allah, semangat kamu. Misalnya di masjid surah Al-Fatihah, tiap sholat subuh
diumumkan bersembahyang subuh untuk Bro Yuto 1 rakaatnya 1 juta. Wah, itu dari jam 3 malam sudah ada. Seandainya setiap selesai berbuat baik langsung dapat macam-macam urusan dunia, nggak ada orang nganggur. Tapi ibadah itu ujian. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian. Dia berbuakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Ibadah apapun itu kalau pahalanya disegerakan, orang akan bermalas-malas. Tidak ada semangat kompetisi, tidak ada ujian keimanan. Tapi karena Allah itu masih merahasiakan betapa besarnya pahala kebaikan yang akan diberikan oleh mereka orang-orang yang mengerjakan amal saleh, maka yang mendapatkan hanya orang-orang yang beriman. Inna mungkin, kata mereka, kami yakin sekarang ya Allah. Baru sekarang kami yakin. Kalau dulu nggak percaya karena belum ada buktinya. Sekarang ternyata benar. Ada surga, ada neraka, ada balasan kebaikan, ada siksaan. Mereka baru menyesal. Penyesalan yang tidak akan pernah bisa terus menyesal sepanjang hidupnya, nanti di akhirat menyesal. Maka mumpung kita belum menyesal, ini ilmu yang luar biasa. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, apapun yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Termasuk satu hal yang paling disesalkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang itu kalau sudah meninggal dunia, tidak ada yang tidak menyesal, kecuali semuanya menyesal. Sampai orang yang baik, sampai orang yang baik. Ketika terjadi perang Uhud, saking banyaknya umat Islam yang menjadi korban, sampai kemudian Rasulullah SAW itu diperlihatkan oleh Allah bagaimana penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang mati syahid. Orang yang meninggal dunia dalam kebaikan itu menyesal. Kata Nabi, saat ini Allah sedang bertanya kepada sahabat-sahabat kalian yang telah mendahului kalian. Apa yang ditanyakan oleh Allah kepada mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, Allah bertanya kepada sahabat-sahabat kalian, mintalah kalian kepadaku apa saja, pasti akan aku kabulkan. Maka semua orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid itu minta, ya Allah, hidupkan kami kembali ke dunia ini agar kami bisa berperang sehingga kami meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Kemudian kau hidupkan lagi, berperang lagi, mati syahid, begitu seterusnya. Apa kata Allah? Sudah menjadi ketetapanku bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tidak akan pernah bisa hidup lagi. Tapi dia menyesal. Tahu ini, udah maju duluan gitu. Tapi mereka tidak punya daya, tidak punya kemampuan untuk itu. Padahal Allah menjadikan minta apa saja pasti akan aku kabulkan. Minta apa saja pasti aku wujudkan, kecuali satu, hidup lagi di dunia. Ini mati syahid. Berat orang untuk bisa seperti itu. Nah, ini yang ringan-ringan, yang sering kita berikan, yang sering kita tinggalkan. Rasulullah mengatakan seandainya orang yang telah meninggal dunia itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup lagi, mereka sangat iri, kata beliau. Iri melihat orang yang bisa melaksanakan sholat walaupun hanya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat yang sering kita abaikan, kok sikit ngungkuai 2 rakaat itu, ternyata itu yang sangat diinginkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Seandainya, kata Nabi, seandainya orang yang telah meninggal dunia itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup lagi, maka mereka akan laksanakan 2 rakaat itu. Dan penyesalan mereka itu sama. Ketika mereka dihidupkan oleh Allah ke dunia ini, mereka tidak ingin ketemu keluarganya, jadi kita itu dilupakan. Mereka tidak ingin berjumpa dengan keluarganya, mereka tidak ingin kembali ke rumahnya, tapi mereka ingin hanya melakukan satu hal, melaksanakan amal salat. Mungkin kalau ada masjid sedang sholat, atau bahkan tidak ada masjid, yang penting langsung sholat. Kalau dia punya harta langsung dia sedekahkan.
Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ini hafalkan, terutama ibu yang raya-raya. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Tadi sudah dibaca dari Abdullah sampai Anas. Sudah selesai. Luar biasa. Kemarin. Ya. Yang paling banyak. Amin. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Sudah ada? Surat ke-63 Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ini yang paling disesalkan oleh orang yang sudah meninggal. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dia kalau diberikan kesempatan hidup di dunia untuk sholat, walaupun hanya 2 rakaat, maka melihat orang-orang yang tidak sholat, melihat orang-orang yang menunda-nunda sholat, apalagi meninggalkan sholat, penghuni kubur itu menyesal. Keberangkatan. Seandainya mereka orang yang meninggal itu bisa bicara, untuk ngasih tahu yang di dunia dan sembahyang, mungkin belum seperti saya. Dia nggak bisa, hanya mau menyesal. Ya Allah, kenapa dulu di dunia jarang sholat, sedikit sholat, tidak pernah sholat. 2 rakaat, kata Nabi yang sering kalian ambil, itu adalah perkara yang paling disesalkan oleh orang yang telah meninggal. Begitu pula dengan yang punya harta. Kalau seandainya dia diberikan kesempatan hidup walaupun hanya sesaat saja, maka bukan hanya 1.000, 2.000, bukan hanya 1.000.000, 2.000.000, bahkan semua harta kekayaannya dia berikan daripada berebutan. Kata Allah di dalam ayat ini, surat ke-63 ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah apa yang telah kami, kata Allah. Kami itu siapa? Allah. Kasihkan kepada, rizkikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian menimpa kepada salah seorang di antara kalian, sehingga orang yang sudah meninggal dunia itu berandai-andai dan mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau menunda kematianku walaupun hanya sesaat saja, walaupun hanya sebentar saja, la asaddaq, niscaya akan kami sedekahkan harta kekayaan kami, wa aku minas sholihin, dan kami termasuk orang-orang yang saleh. Ingin hidup lagi biar dia bisa bersedekah, pengen hidup lagi agar menjadi saleh, menjadi baik. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Orang itu kalau sudah waktunya mati, tidak akan ada yang bisa menunda barang sebentar maupun lebih sebentar lagi. Dokter sudah angkat tangan, alat-alat medis sudah dilepas, sudah menyerahkan ke keluarganya untuk tolong sulmawan dan buku-buku. Dokter nggak bisa tahan lagi. Maka orang yang sudah meninggal dunia, kata Allah, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak ada yang bisa menunda sebentar. Tidak bisa begini. Sudah siap atau belum? Mau siap ya. Mau siap ya. Tapi memang begitu.
Tidak ada yang bisa menunda. Walaupun dia pergi ke mana, takdirnya sudah ditentukan oleh Allah. Jam berapa, hari apa, di mana, dalam keadaan apa. Kalau jangan punya kebiasaan ngaji khataman, insya Allah. Inna rajula yamutu ala ma'asya alaih. Kata Nabi, seseorang itu meninggal dunia tidak jauh dari kebiasaan yang dia lakukan. Kalau kebiasaannya sholat, meninggal dunia dalam keadaan sholat. Kebiasaannya baca Quran, meninggal dunia dalam keadaan baca Quran. Dan contoh yang lain banyak. Biasanya main bola, ya bisa jadi meninggal di lapangan. Kebiasaannya karaokean, nyanyi, ya bisa turun beat, bisa meninggal dunia di situ. Tapi 1001 cara Allah di dalam mewafatkan hambanya macam-macam. Maka mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap. Maka satu hal yang sangat diinginkan oleh orang yang sudah meninggal dunia tadi, wa akum minas sholihin. Di akhir ayat yang ke-10 itu mereka berharap, ya Allah, agar aku menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang baik. Siapakah orang yang saleh itu? Insya Allah sifat itu melekat pada ibu semua. Terakhir ya, buka surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 113. Ayat-ayat yang kita bahas ini nanti di rumah dibuka lagi. Yang pertama tadi surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Kemudian yang kedua surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Nah, yang ketiga ini surat Ali Imran ayat ke-113. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Terus wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika minas sholihin. Ciri orang yang saleh. Siapa mereka? Kata Allah, laisu sawa, tidak sama. Tidak sama. Tidak semua ahlul kitab itu buruk, jelek. Atau tidak semua manusia itu jelek. Ada orang-orang yang istimewa. Satu kampung, satu komplek, satu negara misalnya, tidak semuanya jelek. Ada di antara mereka min ahlul kitab, ada di antara ahlul kitab itu umat, sekelompok. Ini jamak wanita. Umat, sekelompok, semajelis, sepengajian. Karakter mereka adalah qa'imatun, yang tegak berdiri, konsisten, yang beriman kepada Allah. Yatluna ayatillahi ana'al-lail. Di penghujung malam mereka bangun. Di penghujung malam mereka sholat tahajud qiyamul lail. Ketika yang lain terlap dalam tidur, tapi ada orang-orang yang bangun. Ada orang-orang yang bermunajat, ada orang-orang yang menghamparkan saja dan meneteskan air mata, berdoa, bermunajat kepada Allah. Itu orang-orang istimewa. Karakter yang pertama orang soleh itu begitu. Jadi jangan coba-coba ngasih nama soleh kalau tidak pernah sholat malam. Ini yang pertama. Qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Dan mereka senantiasa bersujud kepada Allah. Sujud itu artinya patuh, taat kepada Allah. Karakter orang soleh yang kedua, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna billahi, mereka beriman kepada Allah, termasuk beriman kepada perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang belum kita ketahui, adanya balasan, adanya surga, neraka, bahkan alam kubur kita nggak tahu, karena kita belum pernah punya pengalaman. Tapi harus kita yakini. Kenapa?
azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Belum nanti di akhirat, walaupun dikubur saja itu, kata Rasulullah, ista'idzu billahi min adzabil qabri. Ketika Nabi ikut takziah menguburkan salah seorang sahabat beliau di kuburan, sambil nunggu jenazah itu selesai dimakamkan, Nabi itu garis-garis tanah kayak gambar pakai ranting. Terus beliau bersabda, minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Diulang sampai 3 kali. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Siksa kubur itu nyata katanya. Maka Rasulullah menganjurkan, seolah-olah mewajibkan sebelum salam, setiap selesai tahiyat, kita dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, dan seterusnya kita baca. Siksa kubur ada kata Nabi, nyata kata beliau. Ini kan masalah gaib. Kita belum pernah melihat kayak apa tuh siksa kubur, belum ini, nggak bisa. Atau kita apalagi merasakan, kalau sudah merasakan nggak bisa lagi balik itu. Begitu masuk liang lahat nggak bisa keluar lagi. Orang yang sudah meninggal dunia di alam barzakh itu dikunci rapat-rapat sehingga dia tidak keluar ke dimensi lain, hidup ke alam dunia. Tapi kalau ngimpeni masih. Orang yang sudah meninggal dunia puluhan tahun lalu, ratusan tahun lalu, bahkan ribuan tahun lalu masih bisa menjumpai orang yang masih hidup, tapi dalam mimpi. Dengan saking banyaknya bersolawat kepada Rasulullah, tidur bermimpi bertemu dengan Rasulullah bisa. Walaupun sudah terpisah sekian tahun, bermimpi bertemu dengan orang tua kita, simbah kita bisa. Atau bertemu dengan saudara kita yang sudah mendahului kita meninggal dunia bisa, dengan izin Allah. Tapi kalau masih hidup nggak bisa. Hidup lagi apa? Orang yang sudah meninggal dunia itu dia bisa memberikan informasi, memberikan kabar begini. Tapi 1001 tidak banyak orang yang tidak banyak orang yang paham, kecuali orang-orang tertentu. Nah, kita saja yang masih hidup ini gak usah mikir terlalu jauh. Tapi yang paling penting adalah bagaimana persiapan kita. Minimal hidup di dunia ini jadilah orang yang saleh. Karakternya bagaimana? Yang pertama tadi, qaimah yatsluna ayatillahi ana alaihi wa yasjudun. Tengah malam bangun, tengah malam sholat tahajud, banyak bersujud. Jadi kalau kita ditanya mana yang lebih utama, banyak rakaatnya atau lama sujudnya? Nah, yang paling penting, sholat malam itu banyak rakaatnya, banyak berdirinya atau banyak sujudnya? Sama-sama baiknya. Baik itu karena isyarat dalam Quran itu qaiman wa sajidan. Qaiman itu artinya panjang, lama berdirinya. Lama berdiri itu ngapain? Baca Quran. Maka jangan misalnya hafalannya belum banyak, boleh kok sholat sambil baca Quran. Pegang boleh, atau pakai fotokopian juga boleh. Atau kalau misalnya ada meja, taruh di atas meja kita sholat sambil baca Quran, biar berdirinya lama. Kalau misalnya saya tidak baca semua surat, tapi satu surat saya ulang sampai sekian kali, boleh gak? Boleh. Jadi kan ngefans surat Al-Ikhlas. Terus ulangi sampai 500 kalau saya nggak tahu ya. Walikas diulang boleh. Loh, ini ada sahabat loh, ini bukan hoax. Ada sahabat dilaporkan sahabat lain. Ada sahabat digugat sahabat lain. Kenapa? Karena sahabat ini kalau ngimami selalu baca Al-Ikhlas. Gak ada surat yang lain. Kalau kita kan tambah senang, kita senang. Tapi kalau sahabat gak senang. Ada sahabat Nabi itu kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh, pokoknya setelah Al-Fatihah mesti Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Sebagian besar makmumnya senang. Tapi sahabat itu gak terima. Wahai Rasulullah, yang mengajukan kepada Nabi, tolong ditegur sahabat kita. Setiap dia sholat yang dia baca selalu Al-Ikhlas. Apakah tidak ada surat yang lain? Ternyata sahabat yang dilaporkan itu dipanggil oleh Rasulullah.
Setelah menghadap Rasulullah terus ditanya, benarkah yang dikatakan sahabat kita? Kenapa engkau setiap sholat selalu membaca Al-Ikhlas? Apa jawaban sahabat yang dalam tanda kutip tersangka ini? Sahabat ini di luar dugaan, dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan saya tidak mau membaca surat yang lain, tapi saking cintanya saya dengan surat Al-Ikhlas, maka yang saya baca selalu Al-Ikhlas. Nah, kita cocok. Sahabat itu jujur. Kalau kita kan harus beda alasan. Beda alasan. Beda alasan. Sahabat itu jujur, wahai Rasulullah, saking cintanya saya dengan surat Al-Ikhlas, saya tidak pernah bisa meninggalkan Al-Ikhlas untuk selalu saya baca. Apa kata Rasulullah? Jika perkataanmu benar, nanti kau di surga itu bersama Al-Ikhlas. Di surga bersama Al-Ikhlas. Tapi kalau bisa jangan Al-Ikhlas saja, Al-Baqarah juga, Al-Imran juga. Tapi begitu apresiasi Rasulullah kepada sahabatnya, walaupun di mata orang lain kayaknya tidak pantas atau salah, tapi Nabi menghargai sahabat itu. Cuma ya sering-sering sesekali lah Al-Habib atau An-Nasr atau yang lain. Maka Nabi itu mencontohkan sendiri, terutama ketika sholat maghrib. Beliau ketika mengimami sahabat-sahabat lainnya yang hampir semua itu hafal Quran, tapi Nabi tidak gengsi. Salat maghrib itu yang paling sering dibaca Rasulullah itu setelah Al-Fatihah. Rakaat pertama ya Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sepakat kan? Ya. Lagi kali buku konita ya sesekali lah Al-Imran 113. Al-Munafiqun ayat 10, kadang Al-Waqi'ah, kadang Yasin, malam Jumat Al-Kahfi pun. Tapi itu dahsyatnya Al-Quran. Ia bisa menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya dulu di dunia. Anak al-lailul nisbi. Kalau kita misalnya dulu bisa baca yang panjang-panjang, satu surat yang kita hafal, yang pendek kita ulang-ulang tidak apa-apa. Biar berdirinya lah. Begitu pula sujudnya yang lama. Wahum yasjudu, dan mereka senantiasa bersujud. Orang itu kalau banyak sujud, ahli sujud, hidupnya pasti tenang, bahagia. Pasti bahagia. Kenapa? Karena permasalahan hidupnya diangkat oleh Allah. Sebab dia bersedia merendahkan serendah-rendahnya pusat kehormatan yang ada di wajahnya, kepalanya di langit. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan angkat. Begitu pula sebaliknya, siapa yang meninggikan dirinya, Allah akan hinakan. Banyak-banyak bersujud. Maka sering kita dengar tuh, permasalahan hidup dengan solusinya itu seperti antara kening dengan tempat sujud. Ada caranya? Ya. Maka seberapapun berat permasalahan hidup kita, bawa sujud. Semakin panjang sujud kita, semakin banyak doa-doa kita yang didengar oleh Allah. Maka Rasulullah sangat menganjurkan, "Fa'idza sajadta, apabila kalian sedang bersujud, maka fa'aksir doa, perbanyaklah doa, minta apa saja, karena orang yang sedang bersujud itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah, melainkan posisi yang paling dekat antara Allah dengan hambanya itu adalah ketika ia sedang bersujud. Berbanyak bersujud. Apalagi sujudnya di sepertiga malam. Gak harus sepertiga malam, jadi kan nganggur-nganggur sujud gitu aja. Nganggur-nganggur sujud. Dia nganggur, misalnya dapat kabar anaknya lulus, alhamdulillah sujud. Sama ikut panjang bu, alhamdulillah sujud. Rukun sudah lagu, alhamdulillah sujud. Pansel bagi kata, alhamdulillah sujud. Apa pun yang terjadi, bawa sujud. Itu namanya sujud syukur. Termasuk ada masalah sujud, cuma bacaannya beda. Kalau ada masalah kita sujud, baca doanya, tasbihnya Nabi Nuh alaihissalam. Sama-sama sujud, tapi yang dibaca beda. Ada masalah, misalnya ada yang mengalami musibah sujud, tapi bacanya
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu tasbihnya Nabi Nuh ketika beliau di dalam perut ikan. Atau baca doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Tapi kalau kita dapat nikmat sujudnya lain, jangan baca doa itu. Itu sama dengan minyak Gusti Allah. Kalau kita dapat nikmat, kita dapat rezeki, sujudnya baca doa syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Ada yang wa adkhilni rahmatika fi 'ibadika shalihin, ada yang wa adkhilni wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam Quran ada. Pokoknya bahkan boten apal kula Ustaz. Enggak apa-apa. Sujud saja menang gerak-gerik tempat ketik. Yang penting sujud tok itu istimewa. Jangan tidak harus baca apa, tidak harus baca apa-apa. Hafalnya istighfar, ya udah istighfar aja. Hafalnya subhanallah subhanallah, ya baca subhanallah subhanallah. Hafalnya alhamdulillah tok, sujud alhamdulillah. Suatu ketika Nabi itu punya pelayan, Nabi itu punya pembantu. Saking setianya pembantu beliau, saking lamanya melayani beliau, bekerja di tempat beliau, Nabi ingin ngasih reward, ngasih hadiah. Dipanggillah sahabat itu, namanya Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Wahai Rabi'ah, mintalah engkau kepadaku, niscaya aku akan berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan doamu. Istimewa. Jarang-jarang Nabi memberikan kesempatan berdoa. Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Itu kalau kita yang diberikan kesempatan Rasulullah untuk seperti itu, tidak menyediakan harus minta A, B sampai Z semuanya kita sebut. Sampai sugih, utang lunas, awas kewaras, mawaleh. Pokoknya urusan dunia kalau. Tapi Rabi'ah ini bingung. Padahal Nabi sudah menawarkan, minta apa saja, tinggal ngomong, pasti akan menjadi kenyang. Sebentar ya Rasulullah, dipikir dulu. Hampir sehari dia mikir. Sampai pada akhirnya dia datang lagi kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya minta tolong doakan saya agar saya tetap menemanimu, di sampingmu, bersamamu di surga. Dia tidak minta agar kepengen dunianya. Ini sahabat yang berkonsul, membantu, pelayan. Tidak, kemudian Rasul saya ingin bebas, biar saya happy. Iya. Tapi dia minta, ya Rasul, izinkan agar saya tetap menemanimu, agar tetap bersamamu, di sampingmu di surga. Kira-kira surganya Nabi itu sama dengan jenengan boleh? Waduh. Surganya Nabi itu beda dengan umatnya beda. Nah, sahabat ini cerdas loh. Kemana-mana bersama Rasulullah. Nabi di surga paling tinggi ya dia ikut. Cerdasnya sahabat itu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ternyata tidak ada gratisan. Beliau mengatakan, itu permintaanmu wahai Rabi'ah? Betul wahai Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, fa'a'inni ala dzikrika bi kasratis sujud. Fa'inni ala dzalika bi kasratis sujud. Wahai Rabi'ah, wujudkan impianmu itu dengan memperbanyak bersujud. Kuncinya mas. Kalau kamu ingin seperti itu, bersamaku di surga, mendampingiku, tetap melayani aku sampai di surga, perbanyak bersujud. Nah, pertanyaannya, apakah ini berlaku hanya untuk Rabi'ah tadi? Tentu jangan seperti itu. Makanya jangan kalau banyak bersujud, sujud, ya tadi nganggur sujud. Itu nanti ujung-ujung sampai Rasulullah. Tapi kok ini ngopo? Rasulullah saya banyak bersujud. Oh ya. Sujud ini tidak hanya sujud sholat loh.
Tidak hanya sujud sholat, termasuk sujud tilawah. Jadi kan baca Quran, maka as-sajdah itu kan ada sujud tilawah ayat 15. Ya. Ada sujud tilawah. Bahkan di dalam Quran itu ada 15 ayat, 15 surat yang dianjurkan sujud tilawah. Termasuk salah satunya surat As-Sajdah ayat 15 tadi. Maka kalau bisa dengan sholat subuhnya di hari Jumat itu nyari masjid yang membaca As-Sajdah. Ini kok Mekah? Madinah, monggo. Atau umroh, atau tidak harus jauh-jauh ke sana. Kalau Mekah Madinah mesti, betul nggak? Mesti. Nah, tempat saya itu sudah 10 tahun lebih itu. Tiap hari Jumat mesti ada sujud. Kalau misalnya kita kok belum dapat, ya udah jangan misalnya sholat sendiri di rumah karena jauh dari masjid, sudah tidak bisa ke masjid, tidak ada yang bisa membawa ke masjid, dengan sholat sendiri di rumah tapi yang dibaca As-Sajdah. Tidak harus 2 surat seperti yang dilakukan Rasulullah. Misalnya rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Kalau kepanjangan 1 surat saja, yaitu surat As-Sajdah, tapi dibagi 2. Sujudnya pada rakaat pertama, karena ayat sajidahnya itu pada ayat 15, ya nanti rukunya ayat ke-20 misalnya, itu 1 lembar atau 2 halaman. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim dan seterusnya, kemudian sampai 15 sujud. Setelah sujud Allahu Akbar berdiri, kemudian melanjutkan lagi tatajafal junubuhum 'anil mawdhi dan seterusnya sampai 20. Setelah ayat 20 ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, kemudian rakaat kedua. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, kemudian ayat ke-21. Walan nudhiqannahum minal 'adzabil adna sampai selesai. Sujud sendiri istimewa sekali. Sujud tilawah, sujud syukur, termasuk juga sujud dalam sholat sunnah rawatib maupun sholat wajib. Artinya apa? Orang yang banyak bersujud kepada Allah itu menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar seorang hamba. Kita di dunia ini hamba, kita punya Allah, Tuhan kita. Maka orang yang banyak bersujud itu orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun kecuali kekuatan Allah. Maka dengan itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika kita melihat keburukan, melihat bencana alam, melihat musibah, atau bahkan kita yang mengalami, Rasulullah menganjurkan hendaknya berdoa, Allahumma ij'al ati hasanah wala illa anta wala yadfa'u sayyi'ati illa anta wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali Engkau. Baru ditutup dengan wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan Allah. Kalau kita melihat apapun keburukan, agar tidak menimpa kita, agar tidak menimpa atau terjadi pada keluarga kita, itu doanya Allahumma la ya'ti, kalau disambung Allahumma la ya'til hasanata illa anta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali hanya Engkau. Apa? Kita baca ya. Allahumma la ya'til hasanata illa anta wala yadfa'u sayyi'ati wala yadfa'u sayyi'ati illa anta wala haula wala quwwata illa billah. Maka keburukan apapun tidak akan terjadi pada diri kita, dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain yang akan mendekati kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang juga Allah berikan kepada orang lain dikasihkan oleh Allah kepada kita. Keburukan-keburukan yang terjadi pada diri orang lain dijauhkan dari kita.
Pokoknya mau untuk enaknya tok, untuk enaknya tok. Kalau enak-enak Allah juga ngasih kita. Kalau nggak enak-enak disingkirkan oleh Allah dari diri kita. Tapi kuncinya tadi wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ciri orang saleh berikutnya setelah banyak bersujud apa? Menyuruh berbuat. Wa ya'muruna wa yu'minuna, beriman. Iya, mereka Mereka beriman. senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada adanya surga, adanya neraka, adanya pahala, adanya balasan. Semua dia imannya. Dia yakini bahwa apapun yang Allah katakan dalam Quran, apapun yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yakin 100%. Tidak boleh opondo, apalagi ragu-ragu. Jadi beriman kepada Allah itu mengimani semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, termasuk minimal rukun iman yang rukun iman yang 6. Iman pada Allah, iman pada malaikatnya, kitabnya, iman pada malaikat-malaikatnya, iman pada hari kiamat, termasuk iman pada takdir. Kita percaya semua yang terjadi atas kehendak Allah, kita percaya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak disia-siakan oleh Allah, kita percaya. Keburukan-keburukan yang kita lakukan kembali kepada kita, kita percaya, maka kita lebih berhati-hati. Kemudian berikutnya, wa ya'muruna bil ma'ruf. Ciri orang yang soleh itu adalah senantiasa mengajak kebaikan. Jadi jenengan itu ditakdirkan oleh Allah untuk selalu mengajak orang lain berbuat baik. Artinya kalau berbuat baik itu jangan sembunyi. Berbuat baik jangan sendirian, ajak orang lain. Walaupun ada kalanya berbuat baik itu sendiri-sendiri aja, tapi jangan semuanya. Kayak misalnya sholat tahajud tadi ya sembunyi-sembunyi, jangan live streaming. Atau aku status Allah nikmat sekali tadi malam sholat tahajud, namanya lihat. Ada kalanya sholat itu berjamaah, orang lain lihat, kelihatan. Tapi ada kalanya kita sendiri. Sedekah sama, ada kalanya orang lain lihat, tulis nama kita di papan tulis, hamba Allah F berapa. Jadi ada namanya boleh, tapi ada kalanya kita silent. Hanya Allah yang semua ibadah begitu. Boleh dikerjakan terang-terangan, boleh dikerjakan sembunyi-sembunyi. Ada kalanya terang-terangan, kayak pengajian ini harus terang-terangan itu. Gak pernah nampak, mohon maaf saya gak pernah hadir, khawatir dia bilang aja males. Mau gak mau pengajian yang harus ikut teko. Ini ibadah yang memang harus ditampakkan. Umroh haji itu gak mungkin nunggu sepi baru tawaf. Sekitar biar kata jamaah makin mau naik sepi kalau tak sahi, jadi setekan hari kiamat gak sahi. Tetap namanya Masjidil Haram itu rame, gak pernah sepi. Tapi ada kalanya ibadah itu sendiri-sendiri. Kayak zikir, kita punya amalan zikir yang gak tahu orang lain. Kita punya amalan sedekah yang orang lain tidak tahu. Tapi selebihnya boleh diperlihatkan sebagai syiar, sebagai dakwah. Nah, kita itu ditakdirkan oleh Allah untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selalu mengajak orang lain berbuat baik. Kalau berbuat baik enggak sendirian, rame-rame yuk. Ngaji, tak fasilitasi. Dari sekat mau sekolah dari guru bahasa penikro. Kalau timbalaken guru ngaji. Itu istimewa. Misalnya ada orang yang kesulitannya bukan kesulitan ekonomi, kesulitan untuk beribadah. Kita fasilitasi. Maka orang yang memfasilitasi dalam ibadah itu pahalanya sama, bahkan dia mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Masjid yang dibangun selama orang sholat di situ, ngaji di situ, pahalanya mengalir di situ. Termasuk juga mengumrohkan, menghajikan orang lain. Kita sudah haji, sudah umroh, kita orang lain itu umroh. Kita sudah lebih dari cukup lah. Nah, anak-anak kita sudah besar-besar, sudah tuntas semua. Wis anak-anak yatim kita open. Anak-anaknya orang yang tidak mampu kita biayai sampai kuliah, sampai mungkin doktor. Maka ilmu yang mereka dapatkan dan mereka amalkan itu mengalir kepada kita. Orang nggak punya buku, nggak bisa beli buku,
kita kasih, kita berikan. Dia nulis, dia baca, ilmunya mengalir kepada kita. Enak tuh kita ramojo tapi untuk ganjaran. Dapat pahala. Itu namanya ajrun ghairul mamnun. Kemungkaran pun sama, kemungkaran kita cegah. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan siapa sih yang senang anaknya terpengaruh minuman keras, apalagi sampai alhamdulillah kena narkoba atau bebas, jangan sampai keluar dari anak-anak. Maka kita ya menyuarakan, menolak segala peredaran miras yang sekarang marak di Jogja, termasuk dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk namanya nahi munkar, mencegah kemungkaran. Dan ini satu paket, mengajak kebaikan sekaligus mencegah kemungkaran. Gak mau aku tak ajak-ajak sing apik kok, tapi menutup mata ketika melihat ada yang tidak baik, ada yang tidak. Atau dia fokus saya tak mencegah kemungkaran, tapi gak tahu ngejak orang sembahyang, gak tahu ngejak orang ngaji, sama saja. Jadi dua-duanya ini saling bersinergi seperti roda yang dua-duanya berputar atau kaki yang dua-duanya berjalan. Kemudian yang terakhir, nah ini ciri orang yang soleh itu apa? Wa yusari'una fil khairat. Apa artinya wa yusari'una fil khairat? Wa yusari'una, dan mereka orang-orang yang senantiasa bersegera. Bersegera itu tidak semoyo, tidak menunda-nunda, tidak mengabaikan. Pokoknya kalau ada kebaikan gercep langsung eksekusi. Yusari'una fil khairat. Begitu ada kesempatan berbuat baik tidak disia-siakan. Itu namanya yusari'una fil khairat. Kayak misalnya sholat itu ya di awal waktu, tanggal muda. Misalnya sebelum digunakan untuk belanja, zakatnya dikeluarkan dulu. Itu yusari'una fil khairat. Termasuk apa lagi? Minta maaf. Minta setelah kita melakukan kesalahan, itu yusari'una fil khairat. Jangan ditunda. Kan lebaran itu sedang. Minta maaf untuk nunggu lebaran. Ya kalau kita masih hidup, begitu kita punya kesempatan langsung minta maaf. Minta maaf atau taubatan nasuha itu tidak perlu menunggu Ramadan, tidak perlu menunggu lebaran. Tetap harus yusari'una fil khairat. Berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan secepat mungkin. Jangan sampai kedahuluan orang lain, apalagi kedahuluan ajal, secepat mungkin, karena kesempatan tidak datang dua kali. Maka kata Allah di akhir ayat itu, wa ulaika minas sholihin. Orang-orang seperti itu adalah ciri gambaran orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang saleh. Sebagaimana doa yang selalu kita baca saat menjadikan baca tahiyat itu. Apa kan? Tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Termasuk juga doa setelah wudu, jangan ditinggal. Setelah wudu. Menjadikan kalau setelah wudu jangan langsung jerantang. meninggalkan tempat, diusapi sampai garing, lupa berdoa. Ya walaupun diusapi boleh, bilang boleh, biar mukanya nggak jamur atau kotos-kotos, tapi sempatkan untuk angkat tangan dulu. Syaratnya harus angkat tangan, sekaligus menghadap kiblat, bukan menghadap selatan atau utara, apalagi masih di dalam kamar mandi. Syaratnya sudah di luar kamar mandi, menghadap kiblat, angkat tangan. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang ahli taubat. Yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang-orang yang senantiasa bersuci. Yang ketiga, waj'alni min ibadikas sholihin. Jadikan ya Allah kami hamba-hambamu yang soleh, yang karakternya tadi itu, yang malam banyak sujudnya, beriman kepada Allah, senantiasa mengajak orang lain berbuat baik, mencegah kemungkaran, dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh. Bersama kita tutup dengan doa Fathul Quran. Mudah-mudahan setiap doa yang kita
semua diberikan keistiqomahan oleh Allah bersama dengan Al-Quran dan senantiasa menghadiri majelis ini. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri mu'isa wa fil qiyamati syafi'an wa 'alan nari sitran wa hijaban wa ilal jannati rafiqa. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ij'al khayra umrana akhirana wa khayra 'amalana khawatimana wa khayra ayyamana yawma alqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik was-salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najati minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu biha 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat bagi kita yang menjadi penghapus dosa-dosa kita serta menjadi sebab kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.